Tetapi mana yang lebih berat di sisi Allah? Dengan saya mengenyangkan perut yang lapar, dengan saya menunjuk jalan bagi orang yang sesat, saya menyelamatkan pemuda daripada menjadi bejat. Saudara-saudara, ketahuilah dengan yakin bahwa yang kedua ini lebih afdal di sisi Allah. Sebab faedahnya, keuntungannya mengena orang lain. Sedangkan yang pertama tadi adalah untuk pribadi. Sama dengan orang maksiat pribadi dan maksiat mengajak orang lain, itu lebih berat. Demikian juga di dalam ta'ah. A'malul khairiyah wa ta'ah sama. Mana kita masih bisa mengajak orang lain, ajaklah. Tetapi tidak demikian halnya dengan perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi sekarang hari-hari seperti ini, banyak orang miskin, banyak orang teraniaya, banyak perempuan janda yang tidak ada kerjanya, banyak anak-anak yatim yang terlantar, banyak pemuda yang tidak pernah mendengar nasihat dan teguran. Orang tuanya sudah angkat tangan, gurunya angkat tangan. Habis kemana? Datang seorang seperti saudara, maju ke depan, mengajak dia dengan cara saudara sendiri. Barangkali ketemu taufik, barangkali kebetulan disembadani oleh Allah dengan memberinya taufik dan hidayah. Tahu-tahu ini anak menjadi anak baik. Betapa untungnya saudara. Saudara menyelamatkan dia dan seketurunannya. Juga perempuan yang bisa saudara tegur, bisa saudara ajak ke arah kebaikan. Saudara ajak, jangan bosan, terus sampai lunak hatinya untuk kembali ke jalan Allah. Karena sebab saudara, ini zamannya, ini pasarannya kalau saudara akan berbuat begitu. Kalau zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum, tidak ada orang berani menyebal, menyimpang, nyepak nyandung seperti zaman ini. Maka itu waktu orang kepingin amar ma'ruf nahi mungkar, jalannya jarang sekali ketemu mungkar. Wa amma di hari ini, saudara jalan dari sini ke rumah saudara akan menemukan 5-60 mungkarat. Asal saudara kuat, asal saudara baiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menegur mungkar. Betapapun yang akan terjadi. Kata Sufyan Ats-Tsauri, menegur mungkar dan menyuruh kepada kebajikan tidak akan menambah umur saudara dan tidak akan mengurangi umur. Tidak akan menambah rezeki dan tidak mengurangi rezeki. Rezeki saudara ya itu, umur saudara ya begitu. Malah kadang-kadang saudara melihat apa-apa yang tidak saudara duga. Salah satu teman di Lombok, di Ampenan, waktu itu pergi kepada kepala daerah, diketok pintunya, mendengar azan subuh diketok pintunya. Pak Kepala Daerah, kaum muslimin menunggu Bapak di masjid, mari sholat jamaah. Itu kepala daerah tidak bisa menjawab apa-apa. Dia bilang, ya baiklah, terima kasih nak, terima kasih. Dia pergi ke masjid. Akhirnya menjadi kebiasaan. Akhirnya itu masjid penuh sholat subuh. Jadi karena satu sekrup disereti sedikit, sudah baik jalannya. Tambah air, banjir, orang sholat. Dan sebaliknya, kepala daerah yang strekan di waktu orang sholat Jumat dibiarkan, itu nanti akan banyak orang keluar dari Jumat untuk hadir strekan, keroncongan. Inilah di sini letaknya keuletan seorang mukmin di zaman seperti sekarang. Dan siapa sebenarnya yang kuat? Ujilah iman saudara. Kalau perlu kita baiat. Masa saudara tidak berani baiat dalam soal-soal begini? Baiat atas dasar saudara akan menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, diri kita lebih dahulu harus kita setel, harus kita atur, harus kita jalan yang dan bersedia menerima teguran apabila kita meleset. Ini dulu. Jangan nanti orang mengatakan
Kain plekat tidak ditontomi, pisau nasehat tidak bisa ngelakoni. Hati-hati saudara. Jadi diri saudara. Ibda' binafsik. Waktu Sayyidina Ali mewasiatkan kepada Al-Hasan putranda, ya Hasan, jangan tegur orang lain apa-apa yang masih kau lakukan. Yakni tegurlah dirimu dulu. Saya kira itu cocok, logis, dan pantas kita amalkan bersama. Jadi yang pasif, yang aktif. Kecuali orang dhaif, tidak bisa berbuat apa-apa. Perempuan di rumah tangga, maka ibadahnya di rumah tangganya. Menegur anaknya apabila menyeleweng, memeriksa buku-buku anaknya, mengejar anaknya kalau perlu kemana dia lari, harus datang pada waktunya, mengajak sholat jamaah, dan memarahi kepada anak itu apabila anak tidak berbuat tidak senonoh. Ini pekerjaan amar ma'ruf di rumah tangga. Ini dilakukan oleh kaum ibu. Dan tidak ada rumah tangga yang akan beres kalau ibunya tidak beres. Betul saudara-saudara? Ini boleh saudara ambil seperti mana saudara ambil jumlah 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi seperti natijahnya 2 dikali 2 pasti 4. Rumah tangga kalau tidak ada ibu yang tekun, itu rumah tangga pasti bejat. Biarpun lakinya seorang wali Allah, kalah. Masalah perempuan. Ini masalah rumah, masalah perempuan. Lah perlunya apa orang membuat rumah tangga ini? Kalau tidak ada orang yang menjadi menteri dalam negerinya atau yang berkuasa di situ. Ada beberapa orang yang suaminya jamaah di masjid di safil awal, istrinya pergi Aurora, pergi Siola, pergi mana-mana, lang-lang buana. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya anak-anaknya katut, dia tinggal sendirian. Wa taraku kaqaima. Seperti Bani Israel meninggalkan Musa alaihissalam. Dia bilang, Musa, perang kau bersama Tuhanmu, berperang, kami tunggu di sini saja. Kalau sudah negeri itu sudah lawan kita sudah tidak ada, kami akan masuk negeri itu. Masyaallah muslimin, di sini irama dan romantikanya orang mukmin di zaman seperti sekarang ini. Ini banjir mungkar. Betulkan dirimu, atur dirimu wahai mukmin. Mari kita sama-sama mengatur diri kita, kemudian kita mulai melangkah keluar ke gelanggang yang luas, menarik umat Muhammad SAW ke pangkalannya, menyeret ini pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi untuk ditutupi oleh sayap Rasulullah SAW, yaitu syariatnya ini. Seperti anak ayam yang dikerkepi oleh induknya. Anget ini umat. Sekarang ini kedinginan, kepanasan, los, dan hawa nafsu membakar. Manusia sekarang ini seperti cacing kepanasan. Inilah masalahnya. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan iman dan kekuatan tekad yang menyala dengan iman itu untuk menyelamatkan umat kita yang melanggar, yang lari jauh daripada Islam, kita tarik supaya dia kembali. Yang maksiat supaya dia tobat. Yang tidak ada malu supaya cepat-cepat ada malunya. Dan kita kalau tidak kuat kita mendoakan saja. Ini sudah satu perjuangan. Yang kedua, ada 7 manusia yang tidak pantas dan tidak mungkin diajak bermusyawarah. Ma'asyiral muslimin, kita sering-sering kepingin mencari teman, tapi tidak semua orang mendapatkan teman yang cocok. Ada teman mempunyai salah satu dari sifat ini, dari 7 sifat. Dan kalau teman kita sudah mempunyai salah satu cacat atau salah satu daripada 7 sifat yang tertera dalam alinea kedua ini, maka teman itu sudah tidak bisa kita ajak teman, dan tidak bisa kita ajak musyawarah, tidak bisa kita ajak rembukan. Pertama, jahil. 2, adu. 3, hasud. 4, murai. 5, jaban.
6 bakhil, 7 zu hawa. Apa sebab? Li'anna al-jahila yudhil, wa li'anna al-aduwa yuridu al-halak, wa li'anna al-hasuda yatamanna zawal an-ni'mah, wa li'anna al-mura'i waqifun ma'arid an-nas, wa li'anna al-jaban min da'bih al-arab, wa li'anna al-bakhil harisun ala jam'il mal, wa li'anna dhal hawa asiru hawa la yaqdiru ala mukhalafatih. Ma'asyiral muslimin, orang jahil, bodoh, bagaimana saudara akan ajak teman dan bermusyawarah dengan dia? Bodoh tidak mungkin memberikan satu petunjuk yang baik, karena dia bodoh. Kalau saudara ambil pendapatnya, maka pendapat dia akan menyesatkan Anda. Atau seorang lawan, berbulu atau berlagak kawan, padahal dia lawan. Lawan tidak bisa kita ajak teman, karena tiap lawan ingin membinasakan kita. Yang kedua, si hasud. Hasud itu senantiasa menginginkan lenyapnya nikmat yang kita dapati daripada Allah. Maka bermusyawarah dengan dia, mengajak dia sebagai teman tidak mungkin. Yang ketiga, 4, si orang yang bermuka 2, murai, yang bukan karena Allah. Dia bergaul karena sesuatu dari kita, lalu dia juga ingin mendapatkan suatu kedudukan juga dengan lawan-lawan kita. Ini tidak bisa kita ajak sebagai teman. Ini merusak kita. Karena si bermuka 2 itu berdiri bersama kesukaan orang. Karena si pengecut berwatak lari dari tanggung jawab. Bagaimana saudara akan berkawan dengan seorang pengecut? Riyadullah. Dan kikir, karena si kikir serakah kepada dunia. Dia tidak akan meninggalkan kesempatan buat Anda. Dia akan ringkus sendiri, dia akan untung sendiri. Dan karena si emosional, orang yang hawa nafsunya diikuti, ini juga tidak bisa diajak kawan, tidak bisa diajak bersahabat, sebab dia selama akan mengikuti hawa nafsunya. Inilah sebabnya, kalau kita akan mencari seorang teman, maka teman itu harus tidak terkena penyakit yang salah satu dari penyakit 7 ini. Ma'asyiral muslimin, lebih-lebih lagi kalau teman itu teman hidup, istri atau suami. Kalau sudah ini kena penyakit ini, balak jadinya. Balak yang masuk dalam selimut kita sendiri. Ma'asyiral muslimin, Sayyidina Ali berkata kepada putranya Al-Hasan, "Wa iyyaka wa musahabat al-bakhil, fa innahu kasarab."